Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Nusa Nipah, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kami sedang berada di Biara Nasaret Nita. Kedatangan kami ke sini untuk mewawancarai Bruder Melki. Perkenalkan, nama lengkap saya Erna Afifa Fanseni dengan NIM 0812503444. Perkenalkan, nama saya Kristina Monilito Koten dengan NIM akhir 361. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Natasha Tiara Dina dengan NIM 0812503060. Perkenalkan, nama lengkap saya Teresia Leonarda Deborah Putri Saru dengan NIM 0812500357. Perkenalkan, nama lengkap saya Azarina Mailin Kostameti dengan NIM 0812503442. Langsung saja pertanyaan yang selanjutnya mengenai hak dan kewajiban warga negara menurut pandangan agama. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin bertanya, menurut Bruder, bagaimana pandangan agama mengenai hak dan kewajiban warga negara? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai hak dan kewajiban dari pandangan agama saat ini tentu saja warga yang beragama tidak terlepas dari dia juga ikut ambil dan wajib untuk memiliki kewajiban dalam negara tersebut dia berdiri sendiri tentu saja agama dan negara dia harus tetap mengikuti dua-duanya, tidak bisa dipisahkan agama sendiri dan negara sendiri dan mengenai dan itu hak dari setiap orang atau hak dari setiap keluarga punya hak untuk dia agama juga pasti punya taat kepada sebagai warga negara dalam negara tersebut sebagai warga. Dan kalau tentang dia tidak bisa dan tidak, tapi harus memilih dua-dua hal ini agama dan warga negara. Dua-duanya harus satu dalam dirinya setiap warga, dan itu memang dalam ajaran agama juga mengajarkan itu mamon kepada Allah dan mamon kepada pemerintah hak Allah punya, hak pemerintah punya. Bisa dua-duanya beda tapi tetap dijalani bersama dalam sebagai hak sebagai kewajiban dalam warga negara. Baik kakak, terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa umat beragama perlu menjalankan kewajibannya sebagai warga negara dengan baik? Mengapa umat beragama perlu menjalankan kewajibannya sebagai warga negara dengan baik? Baik. Sebagai umat beragama dalam satu negara tentu saja harus memiliki perlindungan dari negara tersebut memiliki perlindungan dari negara tersebut karena negara punya hukum dan melindungi umatnya atau warganya dalam satu negara, sehingga tentu saja sebagai warga atau sebagai umat beragama harus tetap taat pada aturan-aturan dalam negara yang dihuni atau yang tinggal di negara. Tidak bisa melanggar walaupun dia itu wajib dalam
hidup dalam suatu negara, konstitusi, institusi negara harus tetap mengikuti hukum-hukum dalam negara dan aturan-aturan dalam negara. Itu wajib. Ya. Sehingga karena negara melindungi warga atau umatnya, ya, baik umat beragama maupun dalam masyarakat, melindungi semuanya melalui hukum yang ada dalam negara, sehingga tentu saja ya dengan nilai-nilai itu mereka ya pasti warga menjalankan kehidupannya dengan baik dalam kehidupan setiap hari, dalam kebersamaan dalam negara tersebut, ya. Dan itu ya sangat pasti bahwa warga ya punya kewajibannya ya, atau warga negara yang dalam suatu negara tentu saja tidak harus melepaskan dirinya dari negara tersebut, harus hidup dalam aturan dalam negara tersebut supaya bisa dilindungi dengan baik sesuai dengan apa yang dilindungi oleh negara tersebut, ya, sehingga bisa sangat terarah dengan baik dalam kehidupan bangsa. Ya, itu wajib, ya, wajib sebagai seorang warga dalam suatu bangsa. Ya. Dan ya, saya pikir begitu. Baik Kakak, terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana ajaran agama dapat membantu masyarakat memahami dan menghormati hak orang lain? Ini pertanyaan yang saya. Bagaimana ajaran agama dapat membantu masyarakat memahami Dan menghormati hak orang lain. ya baik. Seperti negara punya aturan atau punya butir-butir dalam negara, dan agama juga punya perintah atau hukum dalam ajaran agamanya, ya. Tentu saja seperti dalam ajaran Katolik mengenai ya Dekalog atau 10 perintah Allah, di mana kita diajarkan itu, tapi juga selain Dekalog ada hukum yang sangat tinggi, hukum yang sangat tertinggi yang tadi sudah disampaikan tadi awalnya, hukum cinta kasih, di mana ajaran kasih itu yang diajarkan oleh iman kepercayaan itu umat Kristen pada umumnya mengenai kasih, untuk bagaimana mengasihi sesama yang lain dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu yang sangat harus dihormati atau yang sangat diperhatikan, ya, bagaimana nilai ini ya terkhusus ya dalam tentang bagaimana mengasihi dalam kehidupan masyarakat atau umat Allah atau umat manusia kehidupan bersama, ya. Sehingga ada ya agama sangat membantu umat untuk menyadarkan bagaimana melakukan hal yang baik dan tidak baik, ya, itu sangat membantu sekali. Pada umumnya agama mengajarkan untuk hal yang baik, ya, untuk hal yang baik, bagaimana mereka bisa ya masyarakat kita atau umat kita supaya mereka bisa hidup baik dalam kebersamaan, ya. Pada umumnya diajarkan untuk baik, ya. Tidak bisa bilang yang tidak baik. Dia 10 perintah Allah ada untuk baik, ya. Untuk baik. 3 untuk Tuhan, yang lain untuk manusia. Ya, kan? 10 perintah kan dia kalau ya 3 untuk Allah dan semuanya yang ke bawah itu untuk manusia. Dan persis juga seperti cinta kasih, ya, kepada Tuhan dan sesama. Ya, jadi itu yang menjadi, ya. Dan pada umumnya itu ya sekali lagi selalu mengajarkan yang baik, hal yang baik untuk masyarakat atau umat Allah supaya hidup baik. Ya. Dan itu yang menjadi hal yang menjadi mendasar bagi umat kita atau masyarakat kita, ya. Dan mereka sangat dibantu melalui katekese atau juga melalui pembinaan rohani, sehingga mereka bisa dapat ya memahami bagaimana kehidupan bersama dalam bersama setiap hari, ya, menghormati satu sama lain
di dalam komunitas maupun keluarga maupun di lembaga di mana ya. Di kampus juga ya, siapa tahu ya, itu juga kita punya ya, saat kamu ke kampus kamu pas pergi ya saling kita punya ajaran tentang mengasihi itu. Jadi kamu di antara kamu pergi dengan sesama kita yang lain kita saling mengasihi, menghormati dan lain sebagainya ya. Itu poin-poin yang harus dipegang dalam kehidupan saat ini, karena saat ini saat tidak kuat ya. Bagus. Contohnya ya, saya ada salah satu contoh. Saya tidak ngomong, jadi ada yang ngomong begini. Saya yang itu ya. Jadi saya tapi ya yang jauh lebih saya asik daripada yang dekat. Saya terlalu mau dengan saya. Bagaimana ya? Tapi agama bagaimana kita saling mengasihi bersama seperti saling komunikasi yang baik untuk menghargai yang baik ya, komunikasi itu relasi yang baik dan lain sebagainya ya, itu saja. Terima kasih jawabannya sangat bagus. Baik, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang keempat, Apa peran tokoh agama dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak dan kewajiban warga negara? Apa peran tokoh agama Dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak dan kewajiban warga negara. baik? Tentu saja seperti saya pernah tadi ya, agama mendorong atau sangat membantu masyarakat atau umat atau warga untuk ya sekali lagi pertama-tama menghormati negara tersebut ya, sebagai warga negara dalam satu negara ya, pasti harus menghormati, itu sangat penting ya. Tokoh agama pasti mengajarkan hal itu ya. Memang negara punya hak lain, tapi agama juga punya nilai lain, perintah untuk mengajarkan supaya bisa ya mendorong mereka untuk bagaimana hidup dalam satu negara yang baik ya. Kalau negara tidak baik bagaimana kalau tidak damai ya. Dan agama juga ya yang memiliki hak untuk memberikan ya ajaran yang baik seperti saya sampaikan tadi, untuk bisa membantu masyarakat supaya tidak bisa atau tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk dalam kehidupan masyarakat ya, dan itu juga tidak bagus dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya konflik, baku bertengkar, baku bunuh dalam satu desa atau satu RT dan lain sebagainya, bagaimana hidup bersama? Tidak mungkin kan? Itu salah satu ya. Dari pentingnya ya tokoh agama memberikan motivasi-motivasi yang baik melalui hal-hal ya, hal-hal kesederhanaan melalui ya pembinaan seperti katekese dan juga kegiatan rohani lain ya, dan juga memberikan nasihat-nasihat motivasi kepada umat dan lain sebagainya, pemilih dan lain sebagainya ya, bisa membantu mereka ya. Dan juga selain itu tokoh agama juga bisa membantu mereka ya dalam hal kehidupan spiritual, bagaimana ya, tidak hanya dalam kerjasama dalam negara, tapi juga punya kehidupan spiritual dalam dalam satu kelompok tertentu, baik dalam RT, RW atau dalam satu desa, satu lurah ya, mereka bisa hidup bersama untuk kehidupan dalam spiritual ya, dan hal-hal itu mereka diberi kesadaran ya bagaimana hidup bersama dalam satu negara ya. Itu punya nilai sangat tinggi. Kalau kehidupan spiritualnya baik dalam kehidupan masyarakat, pasti mereka punya kesadaran yang baik untuk bisa hidup yang baik dalam satu bangsa atau satu desa atau satu ya kota ya, dalam kehidupan mereka bersama ya, wilayah ya, gitu ya. Itu punya hal sangat penting ya. Itu tokoh agama ya memberikan peran bagi mereka untuk bisa membantu mereka dengan hal-hal yang kecil.
tidak begitu besar, tapi hal kecil untuk membantu mereka supaya mereka bisa sangat menyadari itu tentang kehidupan agama maupun dalam hidup dalam suatu wilayah. Baik kakak, terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Baik, bagaimana menurut Kakak Bruder mengenai kebebasan memeluk agama sebagai salah satu HAM di Indonesia? Bagaimana menurut beliau mengenai kebebasan memeluk agama sebagai salah satu HAM di Indonesia? Baik, saya sudah sempat menyampaikan juga sempat bicara mengenai hal itu bahwa setiap kita memiliki kebebasan untuk memeluk agama dalam negara kita, ya, bebas dan bebas bukan bebas yang bebas dia punya tanda kutip, ya, setiap agama memiliki hak kebebasan, ya, agama Katolik, Kristen, Islam itu punya bebas, tidak, ya. Jadi bukan bebas tapi punya batasnya, karena ya, punya batasnya dalam kehidupan beragama, ya. Dan di Indonesia begitu banyak agama, mengenai kehidupan agama banyak, tapi ya sangat baik, kita punya negara ini sangat bagus dan ya tidak memiliki batas untuk memeluk agama kita, punya kebebasan, ya, bebas. Dan mereka negara kita memang ya sangat toleransi, ya, seperti yang sudah disampaikan, sangat toleransi dengan agama yang satu dan yang lain, ya, sehingga ya, tidak saling konflik di antara ya, agama satu dan yang lain. Ya. Itu sangat bagus, yang pemerintah memberikan kebebasan untuk warga atau masyarakat untuk bisa beribadah dan menurut agama masing-masing, tidak memberikan tidak membatasi apa yang umat atau masyarakat mereka beribadah atau imam mereka percaya agama mereka masing-masing. Itu ya, saya pikir itu tidak begitu, ya, tidak begitu terikat, tapi bebas dalam hal tanda kutip, ya, dalam tanda kutip. Baik kakak, terima kasih atas jawabannya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih juga atas pertanyaan yang sudah. Dan saya mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin tidak dijelaskan dengan baik atau apa, ya, semoga bisa dipahami dan juga bisa diterima dan juga bisa dikoreksi dan juga bisa dikembangkan dalam selanjutnya, ya, yang punya studi. Terima kasih banyak atas semuanya. Ya, selamat malam, ya. Baik Pak, pertanyaan berikutnya mengenai pendidikan Pancasila menurut pandangan tokoh pendidik. Langsung saja saya ingin bertanya, bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan siswa? Dalam kehidupan siswa kita mengenal dari Pancasila. Yang pertama sila Tuhan yang Maha Esa, di mana di sekolah setiap pagi kami mengadakan berdoa. Pertama berdoa, terus yang kedua jangan pulang sekolah, kami mengadakan ibadah setelah pelajaran, terus sila kedua kemasalahan sedang berada di lingkungan sekolah kami sudah ada peraturan bahwa misalnya menghina teman, mengundang orang tua, membuli konsekuensi lain, itu tidak boleh dilaksanakan di sekolah. Terus misalnya Pusat Indonesia, banyak kami juga mengajarkan siswa untuk selalu bersatu dengan teman-teman, misalnya dari daerah lain. Dan di sini mayoritas dari Rio, dari timur Barat, dari Korea, terus dari Rio. Jadi di sini juga kami mengajarkan mereka untuk tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Baiklah, saya ingin memberikan pertanyaan, bagaimana pandangan Bapak dalam kehidupan
Universitas Nusantara, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baik, maksud dan tujuan kami datang ke sini meminta waktunya Bapak untuk diwawancarai. Silakan, boleh. Baik, yang pertama kami minta Bapak untuk memperkenalkan diri. Baik, saya Martin Luther Haji. Saya sudah berkeluarga, punya anak 3, dan saya sementara ini bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Sigi. Saya seorang pensiunan ASN. Itu saja. Bapak, atas penjelasan yang diberikan. Sekarang langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Maka waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Erna Afifah Faniseni. Saya dari Prodi PGSD. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik? Jadi di dalam kehidupan berpolitik, seorang politikus itu kami sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Kami saling menghargai di antara sama kami, terutama warga atau masyarakat yang datang mengadu ke DPR. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila itu kami sangat menjunjung tinggi. Etika, penghargaan kepada sesama itu kami utamakan. Itu dalam kami berada di kantor, baik kami di kantor maupun di tengah-tengah masyarakat, kami tetap menerapkan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu kami menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, martabat dan harkat manusia. Oleh karena itu kami sebagai anggota DPRD, sebagai seorang politikus, baik di kantor maupun di tengah-tengah masyarakat, kami tetap menghargai sesama. Kami tidak membedakan apakah kami anggota DPR atau masyarakat. Tapi kami menganggap bahwa masyarakat itu adalah pemegang kedaulatan, sehingga kami harus menghargai mereka. Bapak, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Lanjut ke pertanyaan kedua. Baik Bapak, sebelum pertanyaan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Natasha Dina, biasa disapa dengan panggilan Tasya, dari Prodi PGSD. Bagaimana pandangan Bapak terhadap kehidupan bernegara saat ini? Kehidupan bernegara di Republik ini sebenarnya selalu saya katakan bahwa di Republik ini banyak orang pintar, tapi sedikit orang jujur. Sedikit orang jujur. Dan juga bagaimana kehidupan bernegara itu saya melihat bahwa dari segi politik itu banyak orang melihat masyarakat itu ya sebagai subjek, bukan sebagai objek. Harusnya mereka harus melihat masyarakat sebagai objek yang harus dapat pelayanan utama, karena yang punya kedaulatan itu adalah masyarakat. Dan seorang pemimpin negara itu harus menempatkan masyarakat di atas segala-galanya. Masyarakat sebagai yang pertama dan utama, yang harus mendapat pelayanan daripada pemerintah. Ini yang tidak dilihat. Jadi kadang pemerintah ini hanya melihat masyarakat sebagai subjek, tapi dia tidak melayani masyarakat seperti apa yang dia bicarakan. Kita lihat sekarang pemerintahan sekarang dia berbicara tentang ketika sebelum menjadi pemimpin negara, dia berbicara tentang pendidikan gratis, berbicara tentang kesehatan gratis, tapi implementasinya tidak ada. Ternyata sekarang rakyat menjadi sapi perah,
semua dipajakin gitu. Semua dipajakin. Jadi itu yang harus dilihat kembali. Saya tidak tahu orang lain. Tapi pribadi saya melihat seperti itu. Ketika dia sudah memimpin, dia sudah menjadi pemimpin, dia tidak lagi melihat ke bawah. Harusnya masyarakat itu sebagai objek, mendapat tempat utama dalam pelayanan pemerintah. Jadi sekarang kan semua sekolah harus bayar. Harusnya tidak. Karena masyarakat sudah bayar pajak. Pajak uang masyarakat ini dikelola oleh negara, harusnya negara kembalikan ke tengah-tengah masyarakat dalam bentuk pendidikan gratis, kesehatan gratis dan lain-lain. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Seperti itu. Bapak, terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Teresia Leonarda Deborah Putri Saru, biasa disapa Dedi. Saya dari Prodi PGSD. Baik Bapak, saya ingin bertanya, menurut Bapak, apa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di era modern saat ini? Tantangannya banyak sekali. Kalau kita cashback kembali ke belakang, harusnya nilai-nilai Pancasila berhidup bermasyarakat ini harus dihidupkan kembali. Seperti dulu, itu di sekolah ada mata pelajaran moral Pancasila. Sekarang orang menganggap orang lain biasa-biasa saja. Jadi sekarang tidak lagi ada penghargaan di antara sesama anak manusia. Saya katakan demikian kan, orang hidup sekarang individual, egoisme, ego, hidup sendiri-sendiri. Padahal hidup ini harusnya dia hidup harus memperhatikan orang lain. Dia harus hidup memperhatikan orang lain. Karena kita hidup ini, Pancasila ini Bhinneka Tunggal Ika. Ini kan kita ini boleh berbeda-beda tapi kita satu. Kita satu artinya kalau kita ini merasa bahwa kita satu sakit semua sakit. Satu senang semua senang. Itu yang penting. Kalau di dalam Injil firman Tuhan itu dia bilang begini, menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Itu yang harus dihayati oleh kita bangsa Indonesia. Sehingga kalau kita berbicara tentang Pancasila, kita berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, itu yang harus kita hayati. Coba nona hari-hari lihat anak-anak ya. Mana ada kita pergi jalan-jalan ketemu anak sekolah, adakah orang tegur kita selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu? Tidak ada. Kalau dulu kita jalan orang ketemu kita orang selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu. Karena nilai-nilai Pancasila itu sangat tertanam kepada anak-anak itu karena ada pendidikan moral Pancasila, sehingga itu perlu dihidupkan kembali. Sekarang kan hidup individualisme itu sangat tinggi, ego sangat tinggi. Orang Jawa bilang lulu buah-buah. Saya kira itu. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Kristina Lilito Koten dari Prodi PGSD. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan. Apa harapan Bapak terhadap perkembangan pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter bangsa Indonesia di masa depan? Jadi harapan saya jika pemerintah ini mau supaya bangsa ini tidak lagi hidup individualisme, tidak hidup ego, tapi kalau mau hidup kita ini satu, kita ini bersaudara, kita ini satu keluarga besar yang namanya Indonesia, itu harus pendidikan moral Pancasila itu dihidupkan kembali mulai dari sekolah dasar, sehingga anak-anak diajarkan tahu etika.
etika, moral harus ada. Sehingga anak-anak yang hidup harus saling menghargai, saling menolong, saling membantu. Sebenarnya praktik daripada Pancasila itu simpel. Orang hidup harus saling menolong, saling membantu. Itu simpel sebenarnya. Itu sebenarnya tujuan dari Pancasila gitu. Jadi tidak, orang itu hidup tidak merasa bahwa oh saya lebih hebat dari mereka, saya tidak lebih hebat daripada yang lain, tapi dia adalah saudara saya. Kalau dia sakit saya merasa sakit, kalau dia senang saya merasa senang gitu. Di dunia sekarang, di zaman sekarang yang tidak lagi diajarkan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak di sekolah, orang hidup ya dia mau mati, mati. Iya. Tidak ada urusan saya. Ini kita contoh kecil kita lihat di Maumere. Kalau ada tabrakan, ada kecelakaan, orang tidak segera menolong orang yang celaka, tapi dia menonton, dia videokan. Video dulu baru ini. Itu hilang nilai kemanusiaan, nilai Pancasilanya hilang. Harusnya kan dulu itu kita di SD itu kan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Itu yang penting gitu. Kalau dia benar ditanamkan nilai-nilai Pancasila itu dalam dirinya, ketika orang ini, kasihan, dia ini saya punya saudara, dia ini sama dengan saya. Harusnya kalau kita semua berpikir bahwa kita semua umat manusia tercipta dari satu tangan yang sama, dari tangan Allah yang sama, maka harusnya kita hidup ini tidak baku musuh. Kita tidak hidup baku perang, tidak hidup saling menyusahkan gitu. Tapi kita hidup ini dalam suasana saling membantu satu dengan lain. Saya kira itu. Dan ini yang saya melihat bahwa nilai-nilai Pancasila ini hanya kita ucapkan, tapi praktiknya tidak ada. Kita hanya bisa ucapkan. Sehingga ke depan nanti mungkin perlu dipikirkan kembali. Sehingga anak-anak mulai dari TK PAUD sampai dengan SMA diajarkan kembali. Kalau kita sudah tanamkan fondasi nilai-nilai Pancasila itu mulai dari sejak dari dalam rumah sampai dengan dia sudah pendidikan PAUD, TK, SD, saya kira orang akan melihat bahwa benar orang bangsa Indonesia ini kalau menyebut bahwa Pancasila benar, mereka laksanakan, tidak hanya sebatas ucapan. Saya kira itu. Baik Bapak, terima kasih, luar biasa sekali jawabannya. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan yang terakhir. Ya. Baik, sebelum saya bertanya, saya ingin memperkenalkan nama lengkap saya Azalina Melin Kostamukti. Saya dari Prodi PGSD. Baik, saya ingin bertanya, bagaimana menjaga agar perbedaan pandangan politik tidak memecah belah persatuan dan kesatuan nasional? Jadi sebenarnya kita boleh berbeda haluan politik. Kita boleh berbeda dalam satu partai. Kan di Indonesia ini kan banyak partai. Ya. Di dalam tubuh anggota DPR ada fraksi-fraksi. Tapi sebenarnya harus kita memahami bahwa tujuannya satu. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Rakyat yang telah memberikan mandat kepada anggota DPR yang ada dalam fraksi-fraksi, yang ada dalam berbagai partai politik. Sehingga kita boleh berbeda pandangan, boleh berbeda argumen, boleh berbeda pendapat, tapi tujuannya satu. Bagaimana supaya rakyat Indonesia ini sejahtera. Sehingga jangan sampai dengan kita berbeda partai politik, berbeda fraksi, berbeda pandangan, tapi kita membangun konflik. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Kan kita boleh berbeda argumen, berbeda pandangan, tapi tujuannya satu. Bagaimana rakyat ini sejahtera. Dan kalau itu ada
di dalam tubuh partai politik masing-masing mempertahankan ego terus itu memecah belah ini republik atau memecah belah ini masyarakat, itu sebenarnya mereka tidak paham tentang apa itu politik. Sehingga jangan sampai kita boleh berbeda pandangan, berbeda politik, tapi kita harusnya tidak harus memecah belah ini kepentingan masyarakat. Jadi saya ulangi lagi, harusnya kita menempatkan rakyat di atas segala-galanya, kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Tujuan utama kita berargumen, beda pandangan, beda haluan politik, tujuan utamanya adalah kesejahteraan rakyat. Sehingga jangan sampai berbeda tapi akhirnya terjadi perpecahan. Itu yang tidak diinginkan. Saya kira itu. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Sangat bagus dan luar biasa sekali. Kami mengucapkan terima kasih. Sekian dari wawancara kami ucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Bye bye. Dadah. Iya, guys, banyak